Selanjutnya ada yang disebut dengan variabel global dan lokal pada Python. Apa yang disebut dengan variabel global? Contohnya yang variabel data yang kita buat ini merupakan salah satu contoh dari variabel global. Misalnya gini, data ini saya ganti namanya menjadi algoritma, atau namanya saya ganti deh menjadi matkul. Baru saya buat algoritma dan pemrograman. Baru bahasa kita buat jadi Python. Lagi nih. Misalnya saya buat satu definisi baru namanya health. Health ini nantinya akan membuat satu bentuk variabel yang sama seperti yang di global. Misalnya gini, saya buat satu variabel baru, nama variabelnya sama dengan variabel yang saya buat di atas, yaitu misalnya matkul. Kemudian saya ganti nama matkulnya menjadi matkul misalnya mobile programming misalnya. Nah, ini yang di atas disebut sebagai global variable, yang di dalam function disebut sebagai local variable. Nah, itu bedanya ya. Jadi di dalam local variable, dia hanya bisa diakses oleh definisi itu sendiri. Misalnya gini, saya mau membuat bahasanya, saya juga panggil nih bahasa variabel seperti yang di atas nih, bahasa, baru di bawah juga bahasa. Tapi bahasanya saya buat misalnya Flutter. Nah, bahasanya Flutter. Pada saat saya print si matkul yang pertama, misalnya mata, saya buat di sini print mata kuliah seperti ini, baru koma matkul, lalu di sini mata kuliah lokal matkul, baru saya print lagi bahasa lokal, ini saya panggil variabel bahasa seperti ini. Ini akan membedakan bahwa yang saya panggil merupakan matkul yang di dalam lokal, sedangkan yang saya panggil bahasa merupakan bahasa yang dalam variabel lokal. Lalu misalnya di bawah saya panggil juga keduanya, baru misalnya saya print juga tapi tidak melalui variabel lokal tapi melalui variabel global. Misalnya mata kuliah global, ini saya ambil dari mata kuliah variabel matkul, baru saya buat print bahasa global, ini saya ambil dari bahasa. Lihat di sini, pada saat saya memanggil variabel matkul, ketika saya panggil dia berada pada satu function yang sama. Artinya menandakan dia itu berada dalam function yang sama adalah dia masih satu bagian dari health, ya, definisi health, dan memiliki satu baris yang sama dengan variabel yang ada dalam function health. Jadi otomatis bahwa print yang saya panggil ini akan memanggil satu variabel dari dalam function tersebut. Begitu juga dengan bahasa. Nah, pada saat yang di bawah ini sudah sejajar dia dengan variabel di atas dan penulisan def. Artinya ini sudah memanggil dari variabel global si matkul, dan print untuk bahasa juga mengambil dari global. Artinya bahwa variabel lokal hanya bisa dipanggil oleh bagian definisi itu sendiri. Sedangkan variabel global ini dapat dipanggil di mana saja selama variabelnya itu berada di atas dari yang ingin dipanggil di bawah, ya. Jadi selama variabelnya itu berada di paling atas, ketika dipanggil di bawah, maka di mana saja dia dapat dipanggil. Nah, seharusnya kan kalau misalnya kita jalankan seperti ini, matkul yang tampil di bawah ini seharusnya adalah matkul yang di sini. Kenapa? Seharusnya kan nimpah dia. Ya, matkul yang ini seharusnya ditimpah oleh si matkul yang di sini. Ya, tapi karena dia berada di lokal, maka matkul variabel yang di global tidak berpengaruh. Ketika dipanggil, dia tetap menampilkan isi dari global, tidak mempengaruhi pertimpahan yang sudah pernah dilakukan dengan variabel yang sama, walaupun dia di bawah dari variabel global. Jadi logikanya bahwa variabel lokal hanya bisa diakses di dalam definisi dia sendiri, sedangkan variabel global, walaupun di dalam lokal ada sebuah variabel dengan nama yang sama seperti variabel global, itu tidak akan menimpah data dari variabel global. Kalau kita jalankan ini, seharusnya tampilnya adalah misalnya mahasiswa py mahasiswa.py. Seharusnya yang tampil adalah, kalau kita lihat ketika dijalankan, yang tampil adalah tetap variabel global, tidak berpengaruh terhadap variabel lokal yang sudah kita buat walaupun namanya sama nih. Nah,
Bagaimana caranya untuk melihat isi dari dalam health? Ya udah kita panggil aja ya. Kita coba panggil dia di bawah, misalnya health seperti ini. Nah, kita panggil, kita jalankan. Nah, pada saat mata kuliah global, dia tetap menampilkan variabel yang ditampilkan di dalam fungsi itu sendiri. Nah, pada saat di global, dia tetap menampilkan data dari variabel global. Walaupun data variabelnya sama, tetapi variabel global tetap memiliki data yang dimiliki oleh dia. Ya, dia tidak ditimpa oleh apapun selama variabel itu belum di dalam globalnya juga. Jadi kalau misalnya saya buat di bawah ini variabel matkul juga, ya variabel matkulnya ini kan variabel global. Saya buat global. Kenapa? Ciri-cirinya global itu gimana? Dia di paling pinggir ya. Sejajar di paling pinggir itu menandakan kalau dia itu global. Lalu kemudian saya timpah misalnya mata kuliah pemrograman web. Pada saat saya panggil, apa yang terjadi? Mata kuliah global berubah nih menjadi pemrograman web yang global. Nah, pemrograman web. Mengapa? Karena dia menganggap bahwa variabel matkul dibuat juga di bawah. Jadi otomatis yang di atas pada global itu akan ditimpa oleh variabel global yang sama. Jadi ketika dia ngecek, oh di bawah sudah ada nih variabel yang sama matkul dan dia sama-sama global. Oke, otomatis si Python ngebaca bahwa isi dari variabel itu adalah yang terakhir, maka dia yang ditampilkan. Yang atas gimana? Dia akan hilang dan ditimpa oleh isi dari variabel global yang baru. Jadi ini adalah contoh sederhana mengenai penjelasan fungsi dari variabel lokal dan variabel global. Ya, demikian untuk penjelasan singkat hari ini.